Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, selamat pagi dan apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz bisa bersama-sama belajar dengan kalian semua dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW hingga menikah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Masa remaja adalah saat-saat yang sangat penting dalam pembangunan sifat seseorang. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami masa remaja. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini atau tahun ini kalian berumur berapa tahun ya? Nanti silahkan dijawab ya di komentar. Selanjutnya, akhlak Nabi Muhammad SAW. Antara lain yaitu Nabi Muhammad itu orang yang sangat sopan, ya, baik kepada anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua. Kemudian akhlak Nabi Muhammad juga yaitu ramah, ya. Apabila berbicara, beliau selalu ramah. Kemudian yaitu ada akhlaknya itu jujur, ya. Apabila bersikap ataupun dimintai pertolongan, akhlaknya jujur. Kemudian Nabi Muhammad pun adalah orang yang sangat baik hati, ya, tidak sombong. Nabi Muhammad setiap orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad pasti Nabi Muhammad akan selalu tersenyum. Nah, baik, selanjutnya pada saat Nabi Muhammad ikut dengan pamannya, ya, yang bernama Abu Thalib, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dagang ke Syam, ya, ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Ia belajar cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Sikapnya sopan dan ramah. Wajah dan paras Nabi Muhammad SAW yang tampan dan bersih semakin membuat masyarakat di negeri Syam tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad SAW. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Nah, teman-teman, mungkin orang tua kalian ada yang berdagang juga, ya, atau berjualan. Apa kesan pertama pada saat kalian diajak untuk berjualan juga tuh sama seperti Nabi Muhammad? Kemudian menjadi pengembala kambing.
Nah, Nabi Muhammad SAW selain berdagang juga, Nabi Muhammad yaitu pekerjaannya itu mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah ke sekeliling gurun untuk berumput. Gaji yang didapatkannya diberikan kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat tidak suka dan tidak ingin bergaul, makanya Nabi Muhammad meninggalkan tradisi buruk pada masa zaman Nabi Muhammad kecil ya. Nah, pada saat zaman Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad muda menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya. Pada masa itu seperti berjudi, berzina, minum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain. Sehingga beliau dikenali sebagai as-sadiq yang benar dan al-amin yang dapat dipercaya. Jadi masyarakat Arab dahulu itu mereka berkelakuan berjudi, berzina, berminuman keras dan lain-lainnya. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak bergaul dengan kalangan yang seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad ikut perang Fijar. Ya. Nabi SAW berpartisipasi dalam perang Fijar. Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais ya, yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Perang ini terjadi di Naklah, sebuah tempat yang berada antara kota Mekah dan Taif. Saat itu usia Nabi sekitar antara 14 sampai 15 tahun. Dalam usia yang demikian muda, maka keikutsertaan Nabi dalam perang Fijar bukanlah ikut bertempur. Beliau hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh di garis kaum Quraisy. Semenjak kecil, Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Hal ini tampak ketika beliau menjadi seorang pengembala kambing. Jadi Nabi Muhammad tuh orang yang sangat sabar, hormat, dan taat dan rajin sekali dalam bekerja. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak malu menjalankan pekerjaannya itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kadang kan sebagian upahnya diberikan kepada pamannya karena keluarga pamannya bukan termasuk yang berkecukupan. Beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya karena tidak pernah bohong, tidak sombong, maupun menyakiti orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW inilah yang harus kita tiru dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak soleh dan solehah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kisah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, sesampainya di Mekah, tak lama setelah Muhammad melaporkan semua amanah kepada Khadijah, Maisarah menemui majikannya. Ia bercerita tentang Muhammad. Rupanya dari sebelumnya Khadijah juga sudah terpikat dengan Muhammad. Nah, jadi Siti Khadijah ini adalah seorang
janda ya, yang kaya teman-teman semuanya, dan juga parasnya juga dia cantik. Nah, rupanya Siti Khadijah ini sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Penampilan Muhammad mempesona, perilakunya terpuji pula. Wajahnya yang tampan, rambutnya yang ikal, kedua matanya hitam dan lebar. Alisnya yang tebal dan bertaut membuat sorot matanya tajam. Isyaratnya kecerdasan serta wibawanya. Muhammad juga berperawakan sedang dengan dada membidang, bila berjalan agak condong ke depan, melangkah dengan cepat dan pasti. Siapa yang tidak tertarik oleh Muhammad? Wah, pasti perempuan Arab dulu pun juga tertarik dengan Nabi Muhammad. Khadijah meski usianya menginjak 40 tahun dan terpaut cukup jauh 15 tahun dengan Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Ia tak mau menyimpan perasaan terpesonanya itu. Dia tak malu mengutarakan isi hatinya kepada salah seorang kawan dekatnya. Maka disitulah sahabatnya itu bernama Nafisah binti Muni'ah untuk menemui pemuda Muhammad. Pemuda sederhana yang telah memikat hati Khadijah. Ditemui oleh utusan Khadijah, Muhammad mulanya merasa kecil hati untuk menikah dengan pebisnis sukses itu. Dia merasa dirinya tak punya apa-apa, tetapi setelah berbicara lama, akhirnya ia terima tawaran itu. Mas kawinnya yaitu dengan 20 ekor unta muda. Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah binti Khuwailid. Nah, itu teman-teman, jadi mas kawinnya yaitu 20 ekor unta. Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah. Kemudian pernikahan yang indah dalam pandangan penduduk Mekah antara seorang pemuda sederhana yang terpercaya dan seorang wanita yang terpandang yang baik hati, lembut, pengertian, dan bijaksana. Oke, baik teman-teman, itulah cerita bagaimana masa remaja Nabi Muhammad SAW, mulai dari ikut berjualan dengan pamannya, kemudian mengembala kambing, dan sampai pada saat di usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan seorang perempuan bernama Khadijah. Oke, anak soleh dan soleha, mari kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.